Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa'ul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah inni bikhair. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Tsumma assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Man nahnu? Andalusia. Takbir. Insyaallah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang mana dengan iringan rahmatnya, hidayahnya, dan dengan ridhonya lah kita masih dapat melaksanakan ibadah puasa hingga sore hari ini. Yang mana jika kita bandingkan dengan orang di luar sana, ada yang ingin berpuasa, tapi mereka tidak punya menu untuk sahur. Mereka tidak punya makanan untuk berbuka. Ada yang ingin berpuasa, tapi mereka terkendala oleh pekerjaan. Mereka sibuk oleh dunianya sendiri. Ada yang ingin berpuasa, tapi lingkungannya tidak mendukung. Tidak ada yang berpuasa di lingkungannya karena tidak tahu hukum puasa tersebut. Nah, kita di sini masih bisa berpuasa, masih bisa sahur, masih bisa berbuka, masih bisa bersama dengan orang-orang yang berpuasa. Itu merupakan nikmat yang tidak terhitung. Maka seharusnya kita mengucapkan alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliaulah yang telah mendakwahkan Islam sehingga umat manusia mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, dan kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Pada kesempatan kali ini, pada Ramadan keberapa ini? Ada yang tahu? Ya, 14. Kultum juga yang ke-14. Pada kesempatan kali ini, Ustazah akan memberikan sebuah tema yang berjudul keutamaan bersedekah di bulan Ramadan. Ada yang tahu apa itu bersedekah? Bersedekah adalah menginfakkan atau memberikan sebagian harta kita kepada orang lain dengan ikhlas. Dengan apa? Dan dengan niat untuk mendapatkan pahala hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagaimana yang kita tahu, saat ini kita telah memasuki bulan yang suci, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang mana pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup, serta para setan dibelenggu. Nah, pada bulan ini ada satu amalan yang mana jika kita mengerjakannya, kita akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Apa itu? Ya, bersedekah. An Anasin qala, ya Rasulullah, ayyu sadaqatin afdal? Faqala Rasul, sadaqatun fi Ramadan. Rawahu Tirmizi. Yang artinya, Anas berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sedekah apa yang paling utama? Kemudian Rasul menjawab, sedekah pada bulan Ramadan. Rawahu Tirmizi. Bersedekah memiliki keutamaan, apalagi jika kita melakukannya di bulan Ramadan. Ada banyak sekali keutamaan-keutamaan bersedekah pada bulan Ramadan. Tapi pada kesempatan kali ini, Ustazah hanya akan membahas 3 keutamaan dalam bersedekah. Yang pertama, menghapus dosa. Menghapus dosa.
Diriwayatkan dari sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air dapat memadamkan api. Jadi kalau diibaratkan kita punya dosa, ibaratkan dosa kita itu api yang membakar hutan, banyak itu kan. Nah, bersedekah itu dapat memadamkannya. Bersedekah itu ibaratkan hujan yang turun untuk memadamkan kebakaran hutan tersebut. Kemudian yang kedua, ada mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Apa? Mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Diriwayatkan dari Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala dari orang tersebut. Maka ia akan mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Paham? Misal nih, kita berpuasa, orang lain kawan kita berpuasa, kita punya pahala, kawan kita juga punya pahala. Tapi kita bersedekah ke dia. Nah, di situ kita mendapatkan pahala 2 kali lipat tanpa mengurangi pahala kawan kita yang sedang berpuasa. Masya Allah. Ustazah, Ana nggak bisa bersedekah makanan, Ana nggak bisa bersedekah minuman, karena uang Ana pas-pasan untuk beli takjil sendiri. Jadi Ana harus bersedekah apa, Ustazah? Bersedekahlah dengan tenaga, menolong teman, contohnya membawakan buku, atau walaupun itu hanya sendal yang terjatuh, maka bantulah dengan tenaga kita. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, menyucikan diri dan harta. Apa hubungannya, Ustazah? Jadi, sedekah itu dapat menjauhkan kita dari sifat kikir, sifat tamak, dan sifat mubazir. Tahu sifat mubazir? Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innal mubazirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudaranya setan, dan setan itu sangat angkuh kepada Tuhannya. Quran surah, ada yang tahu? Quran surah Al-Isra ayat 27. Jadi di sini ada yang pernah beli takjil melebihi 50.000? Ada yang niatnya cuma beli 1 gorengan, pulang ke asrama bawa 5 plastik, ada? Ada yang pernah kayak gitu? Jadi bersedekah itu bisa jadi salah satu cara agar kita terhindar dari yang namanya sifat mubazir. Kemudian dapat menyucikan harta. Antum dan antuna semuanya ada di sini yang pernah berhutang? Berhutang pasti pernah kan? Nah, gimana Ustazah kalau misalnya kita punya hutang sama kawan, tapi kita lupa, dan kawan yang kita hutangi pun lupa pernah menghutangi kita, itu kayak mana Ustazah? Salah satu cara untuk menyucikan dan menetralkan itu adalah dengan bersedekah. Dengan bersedekah, uang yang misalnya ada 100.000 diri kita, itu bisa suci. Istilahnya begini, kalau misalnya dalam 10.000 itu bukan semuanya hak milik kita. Entah ada punya 5.000 punya orang lain, entah 5.000, 10.000 punya orang lain. Nah, jadi dari mana kita bisa mengetahui itu tersebut? Dengan bersedekah. Kemudian, gimana Ustazah kalau misalnya kita nggak ada uang jajan kita itu pas-pasan untuk makanan, minuman, bahkan sedekah tenaga pun nggak bisa Ustazah. Ana udah capek dari pagi sampai sore belajar, tadarusan, baca Quran, menghafal, Masya Allah segala macam. Jadi tenaga Ana itu udah terkuras untuk diri Ana sendiri. Tapi Ana belum bersedekah hari ini Ustazah. Ana harus kayak mana? Ana harus bersedekah dengan apa? Maka bersedekahlah dengan senyuman. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyumanmu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Sudah bersedekah hari ini? Mau bersedekah sekarang? Oke, silakan lihat teman sampingnya habis itu tersenyum. Kalau mau sedekah sama Ustazah juga boleh. Oke, udah? Alhamdulillah, jadi semuanya sudah bersedekah ya pada sore hari ini. Mungkin
Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa diamalkan, diingat, kemudian diberikan ilmunya juga kepada yang belum mengetahui. Ini sudah Ramadan kita yang ke-14. Berarti sudah ada 14 ilmu dari kultum-kultum yang sebelumnya. Silahkan diamalkan, silahkan diingat, karena tidak semua orang bisa mendapatkan ilmu kayak gini. Ada orang yang pingin tapi nggak bisa. Kita yang bisa, jangan disia-siakan. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, Ustazah mohon maaf. Apabila ada kebenaran, sesungguhnya itu dari Allah. Jika Ustazah menyampaikan sebuah nasihat, sejatinya Ustazah sedang menasihati diri sendiri. Dan jika Ustazah mengatakan sebuah ilmu, sejatinya Ustazah sedang memurojaah atau mengingat ilmu yang pernah Ustazah dapatkan. Sebelum kita akhiri, marilah kita mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wa khairan kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.